Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus dan takmir Masjid Darussalam, dan yang saya hormati juga para jamaah di Masjid Darussalam ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sore hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa ya dia. Dapat berpuasa, dapat bersilaturahmi, dapat berbuka bersama nanti ya. Jangan-jangan dulu. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Ramadan kali ini kita sudah mencapai puncaknya, ya. Dalam arti sudah tanggal pinten Bu? Kali dosa. Sakit ya bahasa Jawa ya. Alhamdulillah. Terus tanggal kali dosa. Siapa? Oh, bahasa Indonesia saja. Oke, bahasa Indonesia oke. Atau mau bahasa Inggris? Bahasa Inggris bisa bingung. Iya, bahasa Indonesia saja oke. Jadi sekarang Ramadan itu sudah sampai pada tanggal 20 ya. Berarti nanti malam adalah tanggal 21. Ini adalah tanggal yang lagi puncak-puncaknya, istilahnya itu klimaks-klimaksnya, di mana di situ kita akan menyambut Lailatul Qadar, gitu ya. Nah, apakah Lailatul Qadar itu? Kalau saya sampaikan secara kronologi, jadi awal turunnya Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah karena Rasulullah SAW itu mengetahui hikayah tentang seorang pemuda yang sangat kuat, sangat soleh, takwa, yang bernama Sam'un, yaitu pemuda tokoh Bani Israel. Maksudnya Rasulullah itu diceritani ya oleh malaikat Jibril. Nah, Sam'un itu siapa? Seorang pemuda yang seluruh hidupnya hanya dibaktikan kepada agama, yaitu untuk jihad fillah. Jihad itu sebenarnya maknanya luas. Ada seperti menjadi takmir juga jihad, menjadi ustadz juga jihad. Namun yang dimaksudkan Sam'un ini adalah khusus jihad dalam rangka berperang, ya, menjadi panglima perang. Sangat kuat, hidupnya hanya untuk berjihad. Beliau kemudian umurnya itu mencapai 80 tahun, ya. 80 tahun itu hanya untuk berperang, untuk beribadah di agama Allah. Yaitu waktu itu karena zamannya Nabi Musa, berarti kan ya Islam kan. Menurut Islam itu Nabi Musa ya Islam, tetapi kalau dalam bahasa lainnya adalah Yahudi, ya. Cuma kalangannya hanya Bani Israel. Nah, kemudian beliau ini sangat hebat pahalanya. Dengan cerita itulah kemudian Rasulullah itu merasa tertarik, ya, merasa sangat ingin, birohnya kental. Kok iya ya, zamannya Bani Israel, zamannya Nabi Musa ada pemuda yang begitu kuat yang sampai 80 tahun hidupnya hanya untuk berjihad fillah. Tapi bagaimana dengan umatku? Di mana umatku itu adalah hanya memiliki umur sekitar 60 sampai 70 ya, kebanyakan. Tidak mungkin memiliki amal ibadah yang sehebat itu. Kemudian Rasulullah berpikir seperti itu, apalagi ibu-ibu ya Bu ya. Kalau zaman now itu yang namanya usia sudah pendek ya, orangnya lemah-lemah, terus kemudian juga ibadahnya juga lemah ya, karena begitu. Nah,
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jangan bersedih kamu wahai Muhammad, karena Allah yang bilang, jadinya Muhammad kan hambanya ya, Rasul. Kemudian setelah itu Allah sendiri mengatakan bahwa walaupun umatmu usianya pendek-pendek, terus kemudian juga umatmu itu sangat sulit untuk beribadah seperti itu, tapi kamu akan saya berikan ya sama Allah, saya Allah maksudnya, yang satu malam itu ada kurang lebih sebanding dengan 1000 bulan. Nah, maka kemudian dari itu turunlah yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sendiri apa? Dikatakan di dalam surat Al-Qadar. Anda hafal semua ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian diterangkan, dijelaskan dalam ayat berikutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar itu? Dijawab ke ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yaitu sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Alfi, 1000, syahrin, bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, lebih baik dari 1000 bulan maksudnya apanya? Kualitasnya, di mana orang beribadah satu malam itu sebanding dengan 1000 bulan, bahkan lebih di situ ya. Kemudian disinilah dikatakan kelebihannya di mana? Banyak ya. Semua berlipat ganda kebaikan-kebaikan itu. Nah, kemudian diterangkan lagi kan di situ ciri-cirinya gimana, atau yang dimaksudkan itu seperti apa pada malam itu saking baiknya. Dijelaskan di sana, dikatakan bahwa wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruh ya. Jadi Lailatul Qadar itu malaikat juga pada turun semuanya. Misalnya nanti malam Lailatul Qadarnya nanti ya turun di malam itu. Dan ruh itu siapa? Ruh adalah malaikat Jibril. Jadi makna ruh di situ bukan ruh turun dari langit berbondong-bondong, bukan, tetapi di situ di samping semua malaikat selain malaikat Jibril juga ada malaikat-malaikat lain, juga ada malaikat Jibril. Nah, terus dikatakan di sana salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turunlah berbagai macam keselamatan, salam ya. Jadi makna salam itu sangat luas. Ada keselamatan, ada benar-benar salam. Makanya kalau Lailatul Qadar itu kalau yang punya makrifah ya atau arif billah itu bisa mengucapkan salamun qaulan mir rabbir rahim gitu ya. Mengucapkan salam kepada siapa? Kepada penduduk ahli surga. Nah, siapa? Ya Rasulullah dan semua penduduk ahli surga. Itu. Nah, sebenarnya malam Lailatul Qadar ini sendiri tidak hanya pada malam ganjil setelah akhir bulan Ramadan, tapi sebenarnya ada di setiap malam ya. Jadi sepertiga malam terakhir, maksudnya ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Setiap malam sepertiga malam terakhir dinamakan Lailatul Qadar. Nah, di situ penafsir Al-Quran itu yang berpendapat seperti itu juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun apa yang akan diminta oleh hambanya. Maksudnya turun itu bukan berarti Allah secara fisik turun ya. Ya, Allah itu memang wujud. Ada sifat wujud, sifat berwujud gitu ya. Tapi tidak bisa saya jelaskan di sini panjang lebar. Artinya itu wujud itu terkait dengan ada. Tetapi wujud Allah seperti apa tidak usah kita bayangkan ya. Jadi termasuk turunnya Allah itu jangan kita bayangkan Allah turun begitu ya kayak makhluk, itu enggak. Allah itu khalik. Jadi wujudnya itu beda. Nah, turunnya Allah akan memberikan apa saja pada malam itu. Nah, kemudian di sini dikaitkan dengan Lailatul Qadar
lagi, sebenarnya Lailatul Qadar itu setiap malam. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, sebagian ulama. Ada yang berpendapat lain lagi bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di malam Nuzulul Quran 17 Ramadan ya. Karena dikatakan di sana bahwa inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu juga terkait dengan turunnya Al-Qur'an. Nah, jadi turunnya Al-Qur'an adalah malam 17 Ramadan. Jadi ada yang mengatakan atau berpendapat para ulama itu kemarin malam 17 Ramadan. Nah, kalau begitu kita ketinggalan gitu ya. Tidak ya. Jangan khawatir. Bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Nah ini, mari kita pahami bahwa yang dimaksudkan mendapatkan apa yang diinginkan itu ya sesuai makomnya masing-masing, sesuai kedudukan masing-masing, sesuai kebiasaan masing-masing. Jadi kita ibadahnya apa, ya di situ mendapatkan pasti pahala ya. Terutama adalah yang dimaksudkan orang yang beriman dan orang Islam ya, Muslim. Karena apa? Kalau yang lainnya itu ya bukan wilayah kita kan gitu ya. Nah, itu misalnya ya, pada malam Lailatul Qadar kok nggak tadarus ya, nggak qiyamul lail, nggak tahajud, nggak tarawih, tapi beliau saking apa ya sulitnya tidak bisa melaksanakan itu karena kesibukannya misalnya menjadi satpam ya, semalam suntuk kan bisa toh. Nah, kemudian karena seperti itu ya tetap mendapatkan pahala. Kalau ketika pergi kerja menjadi satpam, bismillah nawaitu ibadah untuk mencari nafkah ya, untuk keluarga. Masya Allah, mencari nafkah untuk keluarga sama seperti orang jihad, jadi mendapat pahala jihad sama ya. Cuma kalau bisa meskipun menjadi satpam, paling tidak ketika duduk sedang tidak terlalu bahaya ya, tidak emergensi, sambil tadarus kan gitu ya. Terus kalau tidak tarawih ya, atau tarawihnya sebelum berangkat, misalnya nggak dari maghrib sampai subuh, atau ketika menjadi satpam terus kemudian di situ tidak tidak terlalu emergensi tadi, tidak berbahaya, terus kemudian menyempatkan misalnya tadarus berapa lembar atau menyempatkan sholawat ya, bersolawat ya, terus kemudian menyempatkan lagi misalnya sholat sunnah 2 rakaat, itu lebih baik. Itu sebenarnya seperti itu. Atau tidak usah seperti itu, sambil tetap ngawasin begini tegak, terus sambil bismillahirrahmanirrahim, ya Allah nawaitu tadarus Al-Quran dengan membaca surat Al-Ikhlas, sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali adalah sama dengan membaca Al-Quran. Maka kemudian bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad sampai 3 kali. Kok masih ada waktu 3 kali? Berarti kan dalam malam Lailatul Qadar itu beliau mendapatkan sekian kali khatam Al-Quran gitu ya. Jadi nggak usah yang ribet-ribet amat harus iktikaf di masjid. Iya, kalau yang punya waktu. Tapi yang tidak punya waktu, monggolah ibadah sesuai kemampuan masing-masing. Nah, sejak kapan? Ya sebenarnya setiap malam, walaupun tidak bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan juga sebenarnya tidak harus di tanggal-tanggal ganjil ya seluruhnya. Jadi monggo masih ada kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar, karena kita tidak tahu sebagai manusia biasa kapan Lailatul Qadar itu turun. Maka kemudian masih ada kesempatan ya sampai bulan Ramadan usai, bahkan setelah Ramadan. Saya kira sekian dulu, langsung ya. Ada doa enggak? Langsung sudah selesai ini kan? Apa harus diteruskan lagi? Oh, sampai 0 ya? Oh iya, masih cukup. Oke. Jadi begitu ya. Terus bagaimana Bu? Kalau misalnya ibu yang lagi haid ya, apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa Bu, ya. Kan itu sudah dijelaskan bahwa Lailatul Qadar atau ibadah itu tidak harus qiyamul lail, tidak harus tarawih, tidak harus tadarus ya. Makanya kemudian kalau orang sedang haid ya, sedang datang bulan atau menstruasi, itu bisa ibadah-ibadah lain yang di situ tidak harus berwudu ya, tidak harus bersuci ya. Sholawat itu seperti apa sih?
Ya seperti dalam sholat. Jadi sholawat utama sholat adalah sholawat itu adalah sholawat yang ada di dalam sholat. Jadi sholawat Ibrahim ya, yang Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid, atau yang pakai sayyidina ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid. Itu Bu ya. Sholat itu aja udah wah, istilah orang silakan itu jos gitu ya. Sudah amazing gitu ya. Karena apa? Sholawat itu Masya Allah, satu kali sholawat minimal akan dibalas, yaitu dibalas apa? Pahala 10 kali lipat, naik derajat 10 derajat ya. Terus kemudian dosanya diampuni 10 dosa. Dan yang lebih hebat lagi Bu, Bapak juga di sana itu akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat adalah pertolongan. Nah, terutama adalah pertolongan di akhirat. Ketika kita memiliki amal ibadah yang minim, terus kemudian dosa kita berlimpah, itu Rasulullah tetap akan memberikan syafaat dengan syarat itu tadi, memiliki iman, terus mau bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan solawat itu sebenarnya hukumnya fardu. Dan mana dasarnya? Ada di surat Al-Ahzab, ya kan? Yaitu dasarnya bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kemudian diteruskan situ, tidak hanya kabar Allah dan malaikatnya bersolawat, tapi diteruskan ya ayyuhalladzina amanu shallu. Nah, kata shallu itu bermakna kalau menurut ilmu nahwu adalah artinya amar, perintah. Shallu, bersolawatlah kamu. Nah, perintah kalau dalam hal kaitannya hukum agama itu namanya fardu ya, karena Allah yang perintah. Berarti kan sholawat fardu. Nah, hukumnya wajib, dan di depannya itu ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Berarti ketika orang tidak mau bersolawat sama saja dengan tidak beriman. Itu bahayanya di situ. Tapi nggak usah khawatir juga. Yang namanya sholawat ini yang hukumnya fardu adalah sholawat yang di dalam sholat. Kan nggak ada sholat yang tidak ada sholawatnya kan? Nah ya, jadi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Sampai kemudian innaka hamidum majid, itulah yang dimaksud dengan sholawat fardu. Jadi makanya di sini kita semua umat muslim insya Allah sudah, kalau yang melaksanakan sholat itu sudah otomatis menjadi orang beriman atau diakui sebagai orang beriman, dan juga sudah melaksanakan perintah fardu atau perintah wajib. Hanya saja sayang sekali kalau tidak ditambah ya, karena fadilahnya itu seperti tadi, orang berdosa sangat banyak ya, terus kemudian pahalanya minim, tapi ketika suka bersolawat Rasulullah akan tahu. Apalagi banyak cerita sekali ya, tapi enggak saya sampaikan di sini bahwa di situ ketika semua sudah masuk surga, ada seorang hamba yaitu muslim, saking banyaknya dosanya sampai imannya tuh nggak kelihatan ya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa? Kerlap-kerlip ya, cuma sedikit gitu ya, putih ke atas. Rasulullah tahu itu ada umatku di sana, itu nyatanya ada cahaya gitu. Nah ternyata umatnya memang, kenapa Rasulullah tahu? Karena itu sambil di neraka sambil sholawat ya, mungkin ya Nabi salam alaika itu, atau gimana Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tidak dijelaskan secara rinci di situ. Yang jelas hamba tersebut melaksanakan atau suka bersolawat, sehingga kemudian Rasulullah tahu di sana ada seorang hamba yang sedang bersolawat. Kemudian Rasulullah datang, langsung diangkat dari neraka tersebut, diajak masuk surga. Karena sesuai janji Rasulullah itu tidak akan mau ke surga apabila umatnya masih ada satu saja yang ada di dalam neraka. Masya Allah, kita bersyukur ya punya nabi yang sehebat itu ya Pak ya. Jadi beliau itu sangat cinta pada umatnya, melebihi cinta kepada keluarganya. Kenapa? Ya sudah kita sering tahu ya, bahwa
ketika beliau mau wafat saja, yang dipanggil itu bukan istrinya, bukan putranya, bukan menantunya, bukan cucunya, tapi di situ yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati sampai 3 kali mengatakan umatku, umatku, umatku. Itu bukti cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Dan itu pokoknya cintanya Rasul itu banyak sekali di dalam kitab-kitab hadis ya, sampai ya banyak sekali, tapi tidak bisa kita ceritakan semuanya dan kita hanya menyinggung sedikit saja betapa Rasul itu sangat cinta kepada kita ya. Maka kita sangatlah wajar kita mencintai Rasulullah. Satu begitu. Kedua, yang namanya kita kepada orang tua, padahal orang tua kan banyak ya Bu ya, yang hanya melahirkan, atau kalau ayah hanya mencari nafkah, atau bahkan ada yang anaknya ditinggal di panti asuhan. Kita saja berterima kasih dan sangat cinta pada orang tua, ya kan? Apalagi Rasulullah, beliau itu tidak hanya sekedar seperti itu, sampai ke akhirat pun Rasulullah masih menanggung hidup kita, yaitu dengan memberikan syafaat supaya masuk surga. Jadi berbanyak-banyaklah sholawat. Nah, juga sodako ya, ibu masih yang haid tadi yang jelaskan seperti itu ya, bisa juga dengan bersodako. Dan sodako itu tidak harus banyak, yang penting ikhlas. Syukur-syukur banyak dan ikhlas, ngoten ya. Nah, begitu saya kira cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.